Pagi, selamat berbahagia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan produk daripada Cap RT, yaitu dengan jenis tipe Nagapasa yang diciptakan secara handmade spesial untuk Anda yang bagi yang memilikinya, yang ingin menggunakannya di sini. Tapi ada yang berbeda di sini kan tentang penjelasan dari video sebelumnya. Apa sih yang membuat perbedaan senapan jenis uplik pelatuk yang kata orang itu legendaris dengan senapan jenis pelatuk yang sekarang yang sudah diperbaharui? Apa yang membuat perbedaan itu dan bagaimana sih tentang konstruksi pengenalannya? Baik, kita langsung saja mulai. Nah, di sini menggunakan sistem tabung terpisah, tapi di sini dipatri sebagian. Tujuannya nanti untuk dilakukan kalau seandainya mau dilakukan penutupan itu mudah. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak menggunakan. Nah, di sini kalau kita melihat konstruksinya itu sendiri. Nah, di sini menggunakan sistem seal. Nah, kalau zaman dulu kan menggunakan sistem taplak karet. Permasalahannya kalau menggunakan tipe yang taplak karet itu ketika ada pergeseran atau ada gram debu masuk sedikit saja, nah itu kan menjadi ada kebocoran halus. Jadi kalau misalkan nanti dipompa dari depan itu nanti biasanya akan naik ke depan. Nah, artinya di sini menggunakan sistem yang mudah dan dicari spare part yang mudah, yaitu dengan sistem o-ring seal. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya biasanya kan kalau untuk yang zaman dulu itu menggunakan sistem taplak karet kembali. Namun di sini menggunakan sistem bahan nilon. Insya Allah ini awet dengan nilon putih seperti ini karena sistem konstruksinya ini mirip-mirip seperti PCP jenis Moser, Ruger, Marder atau yang kita jumpai saat ini. Nah, seperti itu. Baik, bagaimana? Nah, di sini nah konstruksi yang dipatrinya seperti ini. Tapi nanti di drat, jadi ke dalam. Jadi kalau dibuka cukup bagian ininya aja. Ininya nggak perlu didorong-dorong ya. Takutnya nanti dipaksa dipukul, malah jadi patriannya hancur. Gitu. Kadang-kadang kan kalau orang yang belum tahu atau belum paham mengenal isi senapan itu sendiri kan kebingungan. Nah, seperti itu. Jadi cukup ini ada drat di sini, ini sudah pakai seal. Jadi nggak akan ada istilahnya bocor di luar. Nah, biasanya kan kalau orang-orang itu mikirnya kan, wah kalau biasanya kalau jenis senapan-senapan yang kita jumpa itu ada seal di permukaan luar kayak jenis, mohon maaf ya, di sini bukan menjatuhkan, kayak jenis SAP itu kan ada di sini seal yang di luarnya. Nah, ketika dimasuki melewati lubang-lubang seperti ini, malah yang ada hancur, terus nanti bocor lagi gitu. Terus kapan selesainya kalau kayak gitu ya? Apalagi kalau di daerah ekstrim, contoh lagi di daerah hutan, di daerah persawahan, masa harus bongkar-bongkarnya ribet banget gitu ya. Tapi kalau cukup di sini, sininya kan sudah di dalam, cukup dimasukkan, putar, udah gitu aja gitu. Baik, kalau misalkan di rumah kan tidak ada besi atau apa, bisa pakai kayak kayu atau apa, masukin aja lap seperti ini, putar, dibersihin. Umum lah itu mah ya, semua orang pasti udah tahu lah caranya. Dilap, masukin aja dulu. Nah, cara ngelapnya nah, seperti ini standar lah ya kalau untuk cara ngelap. Nah, itu kelihatan aja, nggak usah cepat-cepat. Yang penting kan hasilnya bagus, senapannya bersih dalamnya. Jadi merawatnya juga tidak ada niat merusak di sini. Nah, ini pistonnya kita masukkan. Nah, ini klepnya mudah kan karena ini bahannya sudah menggunakan bahan yang silikon. Jadi beda sama senapan kebanyakan kan biasanya menggunakan pakai karet. Nah, kalau ini pakai silikon ya. Nah, stangnya kita pasang. Ini kain piston namanya. Kain pistonnya kita masukkan. Ini umum di senapan manapun juga sama. Cukup perlahan-lahan, kalau belum pas sama lubangnya jangan diketok paksa, paskan terlebih dahulu. Gitu. Kalau sudah pas baru mulai mau pakai paku, mau pakai apa itu bisa nanti. Nah, seperti itu. Pastikan si pistonnya ini sudah masuk sampai pas di tengah-tengah, tidak ngegerus di bagian kiri kanannya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, ini namanya tutupnya ya, kita pasang ya. Nah, ada yang berbeda dari segi tutupnya. Kalau yang buatan lokal kami ini, untuk bagian area stangnya itu pakai drat. Jadi
kalau mau buka pasang lebih mudah sebetulnya ketimbang pakai yang sistem dipukul-pukul. Nah, seperti ini caranya kita masukkan. Nah, ini agak dibuka ya, jangan langsung di posisi nutup. Jadi lebih yakin kalau pakai drat, nggak ada istilahnya menceng kiri kanan segala macam. Nah, baru kita masukin lagi penahannya. Bila mana ini hilang pun karena ini sudah di drat, ini aman. Pelan-pelan aja. Nah, seperti itu. Nah, sudah beres kan untuk bagian area stang pompanya. Baik, kita sekarang ke belakang. Nah, cara memasukkan pentilnya. Nah, seperti ini, yang sealnya ini di depan ya. Bukan yang ini yang di depan. Takutnya orang salah masang. Nah, ini cukup, ini pastikan si pentil yang bagian depan ini sudah masuk ke lubang yang dipatri dalam sebagian itu. Nah, ini dratnya yang tadi dijelaskan, tinggal dimasukkan saja. Pastikan ini nyentris ke di bagian tengah. Nah, ini tujuannya ada garis ini. Nah, ini tujuannya untuk pakai obeng minus, diputar nantinya di dalamnya. Pastikan ini pemasangan dratnya harus lurus ya, jangan sampai ada menceng, takutnya dikhawatirkan selek karena pemasangan drat yang menceng. Nah, pastikan kembali si drat ketemu lubangnya ini sudah rapi, sudah lurus, artinya di sini sudah siap untuk dipasang bagian atasnya nanti. Nah, ini tinggal bagian cocok tutupnya kita pasang kembali. Nah, seperti ini. Mudah kan? Oke, lanjut kita Nah, ini tinggal pastikan terlebih dahulu harus lurus lubang ketemu lubangnya, hingga mengandalkan nilai presisinya. Jadi jangan sampai ada istilahnya menceng sedikit orang pasangin, itu kan ya mau gimana juga nggak akan lepas ya kalau lubang drat nggak ketemu lubangnya lagi. Saya bentar ya, kita ambil bautnya. Nah ini untuk selangnya, namanya selang transfer. Nah kalau ini hilang, nih ukuran diameter seberapa? 4 mili, 6 mili? 6 mili. Nah ini 6 mili. Pakai bahan PVC. Jadi kalau misalkan andai kata kita melakukan bongkar pasang, tiba-tiba ininya mulai jeber atau misalkan hilang, yang sering kan kejadian kalau di tengah hutan tuh hilang, cukup main aja ke toko besi atau apa, beli selang yang meteran aja, bahannya PVC itu 6 meter cukup. Ini udah teruji aman daripada sekarang kita beli seal lagi di sini. Kalau kondisi urgent kan susah juga ya nyari seal, apalagi di daerah pedalaman. Jadi kita cukup pakai selang yang dipotong dikira-kira aja lah, cukup sebetulnya. Nah sekarang kita mau pasang yang ini dulu, bagian baut bawahnya. Baut bawah, baut atasnya dulu, berarti langsung kita main ke bagian box. Nah, pastikan terlebih dahulu pemasangan sealnya itu untuk yang selang tadi itu motongnya dikira-kira ngepas, jangan sampai ada istilahnya tergencet. Karena kalau misalkan tergencet, nah ini karena kalau zaman sekarang kan pakai yang sistem pakai sistem baut L yang pakai bahannya aluminium dural. Permasalahannya kalau udah di kondisi ekstrim, ini kalau kepukul-pukul nantinya malah jadi robah-robah. Makanya udah dipateni aja, cukup satu. Yang penting kan nyentar senapannya gitu. Ini masukin, nah selangnya masukin kayak gini. Nah ini sebenarnya udah ngokop sebetulnya, tinggal mudah untuk dibaut. Nah ini kalau di sini harus punya spesial toolnya ya, harus punya kunci L. Tapi kalau misalkan nanti request ke depannya mau pakai baut plus atau minus bisa. Yang penting sekarang mah kan karena mengikuti ada perkawinan di sini seperti milik semi PCP-nya, jadi kita pakai kunci L. Itu balik lagi ke faedah kebutuhannya nanti seperti apa, bisa disesuaikan.
Nah, masukin dulu 2 baut ya, yang nyumput ini satu di sini, satu lagi di dalamnya banget di sini. Dikhawatirkan yang dalamnya banget ini biasanya orang suka lupa ngelepasinnya, dipaksa-paksa, dipukul-pukul, malah selek. Gitu. Atau ininya bautnya lupa dipasangin, ketinggalan. Biasanya itu yang sering terjadi. Nah, ini untuk bagian yang ininya, namanya untuk pengisian preloading pelurunya. Nah, cukup dimasukkan. Nah, pastikan di sini bautnya dilepas terlebih dahulu atau cukup asal longgar, yang penting ada bisa buat track buat si preloading pelurunya bisa masuk. Nah, seperti ini kita pateni, lubang ketemu lubang, ingat harus masuk. Nah, cukupnya aja, nggak usah kencang-kencang. Nah, ini sistem yang mirip-mirip kayak SAP. Nah, namanya sistem colokan pelurunya, kita masukin untuk loading pelurunya agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya sistem pasoknya. Nah, ini pasok namanya, sudah diberikan per. Nah, biasanya kan kalau untuk senapan yang sekarang tuh pernya itu satu dan mudah lepas, karena sistemnya itu dia nempel di sistem cincin yang kayak di jenis SAP itu kan dia nempel di bagian bawah. Ketika dilepas malah pernya hilang. Tapi kalau ini di dalamnya dimasukin ke dalam lubangnya si pasoknya itu. Ya, jadi pas kita pasang dulu si bagian pencetan untuk pasoknya ini. Nah, seperti ini. Nah, mudah kan? Nah, jadi ini baut L-nya untuk menahan, dan pastikan si bautnya ini nempel di tracknya si pasok itu sendiri, di colokan preloadingnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan jadi si baut yang L ini nempel di rel ini gitu. Jadi supaya ada jalan trek lintasannya itu sendiri. Tetap artinya pasok sudah bekerja, tinggal pencet aja. Nah, ngetesnya gitu aja, mudah kan? Nah, ini sudah selesai, tinggal pasang sekarang ke senapannya. Jadi nggak perlu ribet-ribet bongkar harus ini itu segala macam ya, komponennya hanya segitu. Tapi ngandelin presisinya bener-bener. Makanya ya harus namanya lagi kan, kembali lagi ke kerajinan tangan ya, harus rapih ya, walaupun juga presisinya. Udah selesai, kompak sekarang. Dan pastikan ini di posisi gigi 1 atau gigi 2 ya, sudah ditarik terlebih dahulu. Tuh, ini bocor nggak? Nggak kan?